Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Cana auranti sudah 3 tahun belakangan jadi jenis cana yang paling diminati. Terlihat dari animo masyarakat yang begitu besar dari para penghobi yang selalu membeli ikan ini setiap kali mereka masuk ke Indonesia sebagai komoditas impor asal India. Cana auranti diketahui sampai sekarang nama, pamor, dan harganya masih terjaga. Walau mengalami penurunan yang signifikan, tapi secara nilai harga cana oranti belum mencapai titik nadir seperti jenis cana lainnya. Tapi ada sebuah video yang menarik perhatianku. Di dalam video yang tersebar di Instagram tersebut, ada seorang anak memegang cana auranti berukuran lumayan besar. Bocah itu menyampaikan kalau ikannya adalah hasil memancing. Besar dugaan bocah ini adalah orang pertama yang menemukan cana auranti di alam Indonesia. Pertanda apa? Apakah risikonya ada untuk penjualan cana auranti di sini? Yuk kita bedah permasalahan ini. Bab 1. Kiprah cana auranti di Indonesia. Pada tahun 2019 kemarin, dunia cana semakin dimeriahkan dengan kehadiran cana-cana dari India. Kala itu nama cana belum seterkenal sekarang, walau sudah lumayan banyak yang pelihara. Pas itu, cana pulkra masih menjadi jenis yang paling banyak diburu, beserta cana asiatica. Buat ikan lokalan, cana maru juga menjadi bahan buruan para penghobi. Kehadiran cana-cana asal India seperti cana andrao, stewarti, dan auranti menjadi daya tarik tersendiri. Karena banyak banget orang yang baru pertama kali melihat ikan gabus dengan bentuk, warna, dan motif yang sangat beragam. Sebagai barang baru, tentu harga ikan-ikan cana ini menjadi bandrol sangat mahal. Aku ingat banget, dulu cana andrao saja harganya bisa mencapai Rp500.000 per ekornya. Cana auranti dan stewarti juga dibanderol sekitar Rp700.000 hingga Rp1 juta untuk ukuran sedangnya. Seiring berjalannya waktu, jenis cana asal India semakin banyak masuk ke Indonesia. Karena jumlahnya bisa ribuan, maka peluang untuk dikembangbiakan di Indonesia semakin terbuka lebar. Walau dulu sempat ada gosip, jika cana-cana yang masuk ke Indonesia, semuanya sudah disuntik mandul, jadi tidak ada yang bisa beranak. Namun nyatanya, satu persatu, cana-cana India ini mulai berkembang biak di Indonesia, berkat tangan dingin dan keterampilan para breeder yang sanggup mengembangbiakkan mereka dengan aman. Fenomena ini membuat dunia cana semakin semarak. Karena cana yang tadinya berharga mahal, kini bisa dipinang dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Tadinya, seekor cana andrao bisa dibanderol Rp500.000. Tapi karena ada versi CB atau captive breednya, harga ikan ini bisa lebih dijangkau oleh banyak orang karena dulu cuma dijual sekitar 80 hingga Rp100.000 untuk ukuran 6 cm. Karena semakin terjangkau, animo masyarakat untuk mencoba pelihara cana semakin besar. Mereka yang tadinya nggak bisa mengeluarkan uang Rp500.000 ke atas untuk membeli ikan, kini bisa membeli jenis yang sama, walau ukurannya lebih kecil dengan harga yang jauh di bawahnya. Nggak cuma andrao, karena jenis lain seperti bleheri, asiatica, limbata, dan stewarti juga berhasil dibudidayakan dengan sukses di sini. Khusus untuk stewarti, karena kelasnya sebagai cana mahal, ketika pertama kali versi CB-nya muncul, harganya juga mendekati versi WC atau wild couch-nya. Menurut breeder yang dulu pernah berbincang dengan tim Nakama Aquatics, upaya ini mempertahankan harga cana stewarti di pasaran agar WC atau wild couch-nya tetap bisa bersaing dengan CB dan begitu juga sebaliknya. Harga ikan CB dibanderol yang sama dengan harga yang WC, walau ukurannya jelas jauh berbeda karena ikan hasil budidaya lokal dinilai bisa cepat beradaptasi di lingkungan baru dan resiko kematiannya tidak besar. Berbeda dengan ikan WC yang bisa gagal adaptasi dan apesnya, duit kamu yang lumayan banyak itu bisa hilang. Ikan CB punya kemampuan adaptasi yang lebih baik. Jadi resiko duit raib karena ikan mati bisa hilang. Walau ikan yang didapat ukurannya jauh lebih kecil. Tapi karena banyak yang bisa ngebreed dan cana diketahui sebagai ikan yang punya kemampuan reproduksi baik, jadi stok ikan yang lahir dari budidaya jadi semakin banyak. Karena ikan ada banyak, petani jadi sulit mempertahankan harga dan akhirnya jenis cana-cana dari India kini semakin turun. Awal tahun kemarin, cana stewarti banyak masuk ke Indonesia yang lagi setelah hampir 4 bulan tidak ada yang minat. Ikan-ikan yang masuk memang berukuran indukan. Akibatnya sekarang cana stewarti baby CB atau captive breed lagi banjir di pasaran. Karena banyak cana stewarti yang datang pada awal tahun kemarin. Sekarang sudah ada menghasilkan keturunan.
Jadi banjirnya Chana Stewarti Baby sekarang adalah akibat dari banyaknya indukan yang masuk ke Indonesia dari awal tahun kemarin. Tapi ada satu jenis cana yang tidak terlalu khawatir nama dan gengsinya turun. Karena sampai sekarang ikan ini harganya masih lumayan tinggi, walau tidak semahal dulu. Dia adalah cana auranti atau si golden cobra. Bab 2. Kenapa cana auranti masih sulit dibudidaya? Selama hampir 5 tahun terakhir, cana menjadi ikan yang digemari penghobi di Indonesia. Cana auranti masih dikenal sebagai ikan cana berlevel flagship yang mudah didapatkan dan berada satu tingkat langsung di bawah cana barca. Perbedaan yang signifikan adalah ya dari harganya. Cana barca harganya bisa puluhan juta, sedangkan cana auranti dari ratusan ke jutaan rupiah saja. Memang ada jenis lain, umumnya berasal dari Myanmar, yang harganya juga bisa sama atau lebih mahal dari auranti. Jenis cana kayak Fire and Ice, spesies Ignis, lalu ada Stictos, punya harga yang sama mahalnya dengan auranti. Belum lagi cana asal India yang dilabeli ikan cold water, kayak Pardalis, Red Mosaic, Bipuli, dan Thorsiensis. Harga di pasaran malah lebih mahal dari auranti. Tapi, cana auranti berhasil menjadi ikan yang lebih digemari secara animo karena dengan warna yang sangat menarik, cara melihara ikan ini juga lebih mudah dengan jenis-jenis yang aku sebutkan sebelumnya. Cana auranti walau dikenal agak rapuh, tapi mereka terbukti lebih mudah beradaptasi daripada jenis-jenis cana mahal tersebut. Mungkin kalau di total sejak 2018, sudah ada ratusan ribu cana auranti yang masuk ke Indonesia sebagai ikan hias. Tapi ajaibnya, dari sebanyak itu yang masuk, tidak ada yang berhasil membudidayakannya. Bayangin, setiap bulan ada ribuan cana auranti yang masuk ke Indonesia, dari ukuran baby sampai ukuran indukan. Tapi nyatanya, masih belum ada cana auranti CB atau captive breed yang terang-terangan dijual di pasaran. Aku sendiri punya beberapa teori mengenai fenomena ini. Teori ini adalah pure dari observasi pribadi berdasarkan data yang aku temui di lapangan. Teori pertama adalah kemampuan reproduksi cana auranti sama dengan cana barca. Nggak terlalu bagus dan kalah jauh dengan jenis lainnya seperti cana andrao, stewarti, dan bleheri. Namun dugaan aku ini agak janggal juga karena setiap bulannya ada ribuan ekor cana auranti yang masuk ke Indonesia. Sementara itu pengiriman cana barca tidak bisa sebanyak itu. Jadi bisa dibilang cana auranti juga punya kemampuan berkembang biak yang sama baiknya dengan ketiga jenis cana yang aku sebutkan sebelumnya. Mereka semua tinggal di kawasan yang sama, yaitu di daerah Assam India, tepatnya di aliran sungai Brahmaputra. Teori pertama terpatahkan. Saatnya teori kedua. Di teori kedua, aku beranggapan kalau cana auranti memang butuh suhu dan suasana tempat budidaya yang mirip dengan habitat aslinya untuk membuat ikan ini kawin dan menghasilkan keturunan. Memang, ada beberapa berita yang menunjukkan jika ada penghobi yang berhasil membudidayakan cana auranti. Namun, tidak dalam jumlah besar. Jadi sebenarnya cana auranti memang udah bisa dibudidayakan, namun tidak dalam jumlah besar seperti jenis cana lainnya. Ketiga, ini adalah upaya kompromi para breeder kepada para importir agar bisa tetap menjaga harga cana auranti di pasaran bertahan di angka yang masih layak. Fakta bahwa saat ini hanya auranti lah jenis cana asal India yang harganya masih ratusan ribu. Membuat importir pasti agak ketar-ketir jika ada pembudidaya yang berhasil ngebreed ikan ini. Agar atmosfer bisnis bisa terjaga dengan dinamis tanpa adanya yang mengalami kerugian, ditambah memang cana auranti mungkin tidak bisa terlalu cocok menghasilkan banyak keturunan di air Indonesia. Jadi sampai sekarang keberadaan baby auranti hasil CB atau captive breed masih menjadi misteri. Walau begitu, banyak seller di marketplace yang nekat menjual ikan berlabel baby auranti dengan harga yang sangat murah. Tapi kalau aku observasi lebih dalam, ngelihat ikan yang para pembeli dapetin masih sulit untuk menyatakan kalau ikan-ikan ini adalah asli auranti. Menurut aku, breeder yang berhasil ngebreed auranti jelas tidak akan mau menjual babynya dengan harga yang murah. Karena di pasaran hampir tidak ada baby auranti ori yang dijual. Jadi menurut aku, ini juga bentuk praktek penipuan. Jadi berhati-hati ya. Bab 3. Cana auranti katanya ditemukan di Indonesia. Apa resikonya? Pada 31 Agustus kemarin, ada sebuah video yang cukup menarik perhatianku. Di dalam video tersebut, ada seorang anak yang memegang cana auranti. Cana auranti ini dia pegang seolah habis dia dapetin sebagai hasil mancing. Si perekam video yang sudah dewasa membujuk anak ini buat menjual ikannya dengan imbalan uang sebanyak Rp500.000.
Tapi si anak memilih tidak menjualnya dan menolak tawaran Mas yang merekam video tersebut. Kondisi Cana Auranti bisa terlihat jelas, barnya bagus banget, kuning menyala dengan skala yang hampir ngeblok. Cana Auranti ini juga punya badan yang gempal. Jadi bisa diperkirakan kalau ikan ini rajin makan dan punya pasokan makanan yang banyak. Tapi ikan yang dipegang oleh anak itu tidak bisa dipastikan apakah masih hidup atau sudah mati. Kalau dilihat dari kondisinya, ikan ini masih segar, tapi tidak bergerak. Dugaan utama aku sih, bisa aja ikan ini adalah ikan penghobi yang tidak sengaja lepas ke sungai atau parit, lalu dipancing sama anak ini. Karena perawatan ikan yang gempal menjamin fakta kalau ikan ini adalah ikan rawatan. Jika ikan liar pun berarti di tempat dia tinggal, pasokan makanannya ada banyak dan tidak ada predator lain yang mengancam keberadaan ikan ini. Tapi praduga kalau video ini adalah settingan juga bisa saja terjadi. Karena ikan terlihat tidak bergerak dan kayaknya agak janggal untuk nemuin Auranti yang lepas ke sungai. Karena ikan ini harganya mahal dan para pemiliknya pasti menjaga ikannya dengan baik. Tapi namanya manusia, jadi bisa saja ikan ini adalah ikan milik penghobi yang lolos ke sungai setempat. Memang, keberadaan cana-cana asal India di sungai lokal menjadi hal yang hampir tidak ada beritanya. Walau secara fakta ada ribuan ikan yang masuk ke Indonesia setiap bulannya. Jika di Amerika Serikat saja, ada cana Argus yang bisa meneror senegara walau tadinya cuma beberapa ekor saja. Indonesia belum mengalami nasib yang sama, walau setiap bulan membuka pintu untuk ribuan ekor cana agar bisa masuk ke sini. Jika cana Auranti sudah bisa ditemukan di sungai-sungai lokal, yang ketar-ketir bukan cuma ikan setempat, tapi mereka yang mencari uang dengan berjualan ikan ini. Sisi eksklusif dari cana Auranti bisa hilang, karena ya ikannya bisa kamu pancing di sungai. Importir yang biasa ngeimport ikan ini dari India juga ikutan ketar-ketir, karena antusiasme pembeli bisa saja menurun. Tapi cana Auranti terbukti bisa sulit hidup di Indonesia karena perbedaan iklim Indonesia dan asam India yang cukup drastis. Ditambah air sungai di Indonesia jauh lebih punya kadar polusi yang lebih tinggi ketimbang yang ada di asam. Jadi akan sulit banget buat cana Auranti bisa hidup dan berkembang biak di alam liar Indonesia. Bab 4. Kesimpulan. Cana Auranti yang ditemuin sama bocah lelaki itu bisa saja ikan yang lepas dari akuarium. Bisa saja ikan mati yang sengaja diplot sedemikian rupa untuk keperluan konten. Karena sebagai sebuah konten, video ini diberi tanggapan yang masif oleh warganet. Dengan banyaknya cana Auranti yang masuk ke Indonesia, para penghobi harus lebih menjaga ikannya agar tidak lepas ke alam liar. Karena dampaknya akan dirasakan banyak pihak, bukan cuma alam, tetapi mereka yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai penjual cana. Sampai sekarang belum ada fakta yang terungkap dari video tersebut. Semuanya masih menjadi misteri. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.